Good. Thank you. And how important do you think today is? Oh, it's very important for my life because this is the first time I go to police station. And will you answer the questions or will your lawyers answer them? No, I myself will be answer the question. And how confident are you about today? Narasi Komunikasi Talenta Visual NKTV Warta Nusantara, update media sosial terpercaya, sajikan info-info terkini. Cantik, dan udah saya lihat matanya tuh tak gitu, IQ-nya tinggi nih. Nah, gitu dong. Itu orang Indonesia saya lagi ngomongin bukan untuk menyenangkan, tapi itu nation and character building, tahu nggak? Itulah manusia Indonesia ke depan gitu loh, nggak lembek. Iya, ini kan yang selalu saya nggak ngerti ya. Ini mendesak banget loh, yang nation and character building. Yang saya sering tanyakan kepada para kiai yang tinggi-tinggi, sebetulnya apa toh bedanya? Karena saya suka bilang begini, saya sangat menghormati agama, tapi dalam kehidupan sosial, apakah itu tidak diperlukan pendidikan budi pekerti? Apa sih? Seperti saya, anak presiden loh, bapak ibu saya mengajarkan selain beragama itu mengerti budi pekerti. Sebagai contoh, ibu saya, bapak saya selalu ngomong, kalau ada orang tua, kalau kamu mau liwat mesti agak bungkuk. Itu budaya bangsa. Kalau ketemu orang tua, kalau salaman kamu mesti nunduk cium tangan. Itu ada nggak ya? Coba mana ada kiai nggak omongin sama saya, ada nggak ajaran agama apa kayak gitu? Menurut saya nggak ada, saya belum pernah tahu. Saya berbicara sama Buya Safei almarhum, rasanya dia ketawa, kamu kalau udah ngomong pinter loh Mega. Ya iyalah, masa saya mau ngomong sama Buya itu bodoh, ya nggak berani lah aku. Beliau bilang itu sebuah hal yang sangat. Jadi dari sisi sosialnya, apakah sebagai orang Indonesia kita akan mendidik anak kita kalau berbicara sama orang tua? Itu kan saya lihat di Amerika, wah anak setelah kalau udah 17 tahun katanya dewasa, ketemu orang tuanya begini. Itukah sopan santun Indonesia yang tadi saya ngomongi terus, nation and character building? No, gitu loh. Kamu mau makan hamburger, mau makan spaghetti, mau makan apa? Saya mau duduk saya supaya go international. But, kamu mesti tahu sambal ulek, kamu mesti tahu makan pete, kamu mesti tahu makan jengkol. Kan bau gitu. Ya kan cuman bau seketika, gosok gigi aja. Supaya kamu tahu itu adalah makanan daerah. Itu apa? Itu kebangsaan kita. Wartawan tulis. Tahu nggak? Mana ada orang asing aja teman saya malah sekarang, Mega, kalau kamu ini kirimi aku ini dong rendang pete. Aku pikir kok ada rendang pete ya, saya belum pernah tahu. Iya biarin aja, masukin pete, mabok dia kesenangan. Coba deh bayangin, itu saya ngajarin loh. Jadi apa? Terus pendidikan yang membangunkan daya berpikir kritis, inspiratif, dialektis. Kenapa? Saya lihat kadang-kadang sekarang, aduh, maaf banget, saya ini di BRIN, 8.144 loh, orang pinter, scientist, researcher, bayangin loh, aduh, yang nggak ada kreativitasnya, kumaha tuh? Ya bayangin, kan mestinya, lo seperti saya, kalau ditanya, emangnya dipikir saya hanya politik, kayak enggak. Makanya tadi Pak Hasto bilang, ini, kan aku bilang, toh bagus banget ini. Inilah Indonesia Raya kita, toh biarin aja, nggak usah dicopot, supaya tahu. Belum tentu loh negara lain punya nih pohon kayak gini. Ditebangin hanya karena duit. Apalagi nih. Terus hasrat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak dilakukan. Kesemuanya berpijak pada Pancasila. Berbagai persoalan primordial, radikalisme, dan sara terus terjadi akibat ketidakpahaman terhadap falsafah sila persatuan Indonesia. Dengan falsafah ini Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia itu dibangun untuk semua, semua untuk semua, one for all for one.
Nanti kalau itu toh ketemu anak-anak muda, suruh dia ngomong one for all for one gitu, supaya nggak melempem gitu. Iya, bener deh, aku ngelihat anak-anak sekarang, sorry ya, aduh, atau kumaha ini ya, untuk memasukkan dedication of life. Jadi bukannya Bung Karno, kita boleh punya dedication of life, gitu loh. Jadi kan gimana ya? Jadi prinsip ini harus diingat. Setiap warga negara itu memiliki kedudukan, hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi bukannya hanya sementara orang yang paria, yang orang di bawah, sebetulnya haknya sama. Oleh sebab itu kita perlu menolong mereka, gitu loh. Makanya saya sudah bilang, kali ini saya nggak mau yang namanya setiap nanti orang. Saya bilang Presiden, ini lucu deh namanya aturan. Masa yang namanya visi misi itu dari Presiden sampai kepala desa suruh bikin? Ayo, bener apa enggak? Lah kan gimana? Presidennya mau dituruti oleh siapa? Ayo, kepala desanya nggak tahu piye. Makanya saya bilang no, karena nggak ada. Dulu saya ingin MPR itu menjadi kembali yang tertinggi, tapi gitu saya nggak disetujui. Saya sendiri nggak ngerti kenapa nggak disetujui, karena maksud saya ya seperti gini nih loh. Lah masa toh ya visi itu ya visinya kebangsaan ya. Makanya saya bilang enggak deh, kita yang bikin. Kalau lo mau jadi PDI Perjuangan, kita yang bikin, supaya setiap daerah bisa bertemu karena visinya sama, tinggal berbeda yang namanya daerahnya. Yang sana sumber airnya banyak, yang ini kering, yang sana ternyata tidak ada potensinya, yang ini ternyata potensinya melimpah gitu. Sekarang itu terjadi namanya egois. Nggak ada. Kalau saya nanya, kadang-kadang gagap-gagap batin saya, dulu ada toh ya, apa masih apa enggak toh? Apa itu? Asosiasi apa itu namanya? Apa gubernur po gitu loh, kepala daerah atau apa masih ada nggak sih ya? Lah iya, terus apa kerjanya? Nggak ada. Saya pikir kan mestinya pertemuannya apa piye-piye. Saya nggak pernah dengar tuh. Lah untuk apa? Padahal ini kan republik. Itu liatin loh, kamu jatuh cinta lah sama ini, tuh peta itu pasang di tempatmu. Nanti saya suruh loh di kantor-kantor, kalau kamu dari PDI Perjuangan, ku suruh pasang kayak ginian. Lah tepuk tangannya aja nggak meriah, padahal ini tanah air, bro. Kebayang nggak kalau orang nggak punya tanah air kayak Palestina sekarang, sampai untuk punya namanya tanah air, berani bertempur melawan kekuatan yang seperti itu? Berapa banyak yang sudah meninggal? Mana pikiranmu? Enak aja untuk nepok ginian aja nggak mau. Bener loh, kalau saya galaknya datang, saya sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan, karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah airmu lo, masa mau kamu lupakan? Nih orang-orang baru nih, yang baru masuk, awas ya kalau nggak tahu kalau aku tanya, apalagi umpamanya yang dari daerah-daerah jauh. Saya tadi nanya sama Pak Pram, saya pernah ngomong, saya pernah ke Dobo, silakan cari kalau ada Dobo. Dobo di mana? Cari. Jadi jangan sombong, sepertinya udah tahu semua. No, betul. Cari deh, lihat. Kalau nanti saya panggil lo jangan gemeter, suruh mana Dobo, langsung kalau tahu. Emang nggak ada di situ. Bayangkan, karena segini, sekacang, saya udah pergi ke situ. Alhamdulillah. Ya apa? Karena kecintaan pada negeri ini, saya hanya mau lihat juga sampai yang jauh-jauh, yang entah-entah kemana. Kalian apa udah pernah gitu? Sombong banget. Gitu loh, iya. Ya bagaimana mau tahu Pancasila yang udah dibilangin Bung Karno, one for all for one. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya laporan. Saya udah tahu loh, Republik Indonesia ini dari tempat-tempat yang kota sampai pelosok-pelosok. Yang paling gak enak kalau pergi itu kemana? Ke bagian timur. Lah iya lah,
Daripada kalian ke luar negeri, saya sampai ngomong itu yang DPR tuh, mbok ya ada apa kunjungan kerja, mbok pergilah, perginya ya gitu kemana kayak di ini, enggak selalu luar negeri, Nah ini saya ulang toh, ya kita nih warga negara Indonesia yang sah lo, punya KTP lo kok terus kita di TSM, betul apa enggak? Nah lihat, diem toh, betul apa tidak? Airin ngomong yang keras. Nah, iya dong, kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh atas partai, dijadikan oleh kongres partai, nggak abal-abal. Kalau kalian nggak setuju, rakyatku setuju. Ingat, jangan dipikir kalian ini elitis gitu loh. Saya ini yang milih sopo sampai akar bawah, akar rumput. Ini aja saya disuruh lagi. Nah itu kan terus ada yang bilang, oh karena mau diperpanjang itu menyalahi hukum. Hukum mana? Ini ada Pak Lauli. Kalau dia nggak mau bersuara, gua pecat dia. Lo ya hukum mana? Orang setiap partai itu ADART-nya berbeda, betul apa tidak Pak Lauli? Yang keras, tuh. Jadi kan nggak bisa dong. Terus sama seenak-enaknya itu nggak bisa secara hukum, makanya kok ada perpanjangan apa-apa. Terus ada yang bilang saya nambahi DPP saya, urusan saya, karena saya sebagai ketua umum partai supaya tahu saya diberikan oleh kongres partai hak prerogatif. Apa artinya? Gile. Kalau nggak ngerti diam. Wartawan juga gitu. Baca dulu ADART-nya PDI Perjuangan, tahu? Jangan asal berkira-kira. Saya tanya Mas Hasto, itu wartawan pada kelenger nggak ya aku ngomel? Ntar kamu mau saya omelin lagi? Jangan ya. Lah kok lo yang jawab Adian? Itu pada Dio. Aduh gawat juga. Ya kalau saya hanya minta kan kamu tuh ngomong kebenaran. Aduh susah amat. Jadi kan apa sih? Aduh. Jadi memiliki kedudukan hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi kita ini warga negara yang sah. Makanya ngapain kita punya KTP terus apa tuh? Kalau kartu apa keluarga? Loh iya loh. Jadi kan kita nih apa namanya? Bukannya kalau orang yang nggak ber-KTP itu apa namanya? Ya artinya nggak, ya pokoknya ilegal lah. Nah itu stateless. Loh itu makanya jangan dong, kesian deh. Orang di sini sudah diomongi semangat gotong royong, jati diri bangsa. Satu ada lagunya, satu nusa, satu bangsa, gitu. Satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Kok ada? Gimana saya nggak tergores ya? Saya sampai bilang loh, ya, sama yang nggak suka sama saya suruh tuh Pak Pram, kalau nggak suka sama saya saja, jangan sama anak-anak saya. Iya dong. Mereka kan mau hidup karena mereka warga negara yang sah. PDI Perjuangan juga partai yang sah. KPU menerima kita, terus mau dibulak-balik nggak jelas. Ya pikir dulu dong, masa kayak gitu. Nah makanya nih saya minta banget bagi para petinggi pemerintahan, atau udah berhenti dulu dah mikiri hanya mau TSM dan lain sebagainya. Berikanlah rakyat itu kebahagiaan untuk bisa memilih pemimpinnya sendiri. Karena itu kan katanya kita ini masuk dulu itu kan waktu Orde Baru itu kan namanya sentralistik, sekarang itu desentralistik. Nah jadi mau mencerminkan demokrasi, nah untuk siapa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dengan pemilu termasuk pilkada, netralitas dan integritas aparatur sipil negara, TNI, Polri. Jadi ya gini nih loh, udah berhentilah kamu nih. Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan kepada bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, kalian adalah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu jangan yang namanya kalian buat bangsa Indonesia yang lainnya untuk kamu humiliate,
tidak berkerih berkemanusiaan. Jadi apa? Aparatur sipil negara, tulis Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, udah berhenti, nggak usah, nggak ada gunanya. Untuk apa sih? Kepingin naik jabatan, jabatan juga suatu saat pensiun. Tulis ini. Karena apa? Penyelenggara pemilu hingga pucuk pimpinan negara diuji komitmennya. Siapa suruh bikin aturan? Kalau enggak, jadi aja barbarian. Hah? Siapa kuat dia menang. Itukah yang mau diambil menjadi negara Republik Kesatuan Indonesia? Nah, ayo jawab. Nih ya, masa gitu? ASN takut. Kalau saya nanya, ngapain sih lo mau aja disuruh? Kan itu yang nyuruh, apa namanya? Apa atasan? Ya atasan lo berapa banyak sih? Ya atasan lah bu. Ya iyalah. Tapi yang mana? Emangnya cuman apa satu, berdua, bertiga, apa gitu loh. Terus TNI, TNI katanya itu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Hah? Saya bilang saya pernah panglima tertinggi loh. Terus apa? Hah? Fungsinya? Ketahanan, pertahanan. Nah, untuk melindungi siapa? Rakyat. Benar. Untuk melindungi siapa? Tanah air. Kalau sendiri sekarang, ya enggak deh. Kalau enggak senang sama ibu datang ngomong. Itu demokratis. Nama siapa? Telepon siapa? Tuh Andika cari dah. Dong. Enak aja emangnya siapa? Kayak udah dibelah-belah nggak jelas. Emangnya dulu saya masih bisa loh. Karena banyak loh. Ini gua nih apa sih namanya, pangkat-pangkat itu, dan itu sah loh. Nanti kalau gua pasangin Andika pasti lupa. Kenapa? Karena nggak ada loh yang namanya mantan presiden. Tanya sama Lauli, betul nggak? Lo saya aja kaget-kaget harus disebut pakai Presiden Republik Indonesia kelima. Betul nggak? Lah kok sekarang maunya digituin? Ya enggak lah. Enak aja. Terus Polri, saya udah bilang mau ketemu Kapolri aja sampai hari ini nggak diterima. Ya biarin dah. Kali Kapolrinya juga rada-rada gemeter kali. Lu ya ngapain sih orang nerima saya aja? Saya nggak makan orang kok. Kan saya mau nanya, saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah, rakyat saya tentu juga sah, partai saya juga sah. KPU memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu, ya terang dong saya boleh nanya, kenapa kok gua aja yang digubrak-gubrak gitu loh? Ya ini kan kalian nggak berani ngomong, ibu aja ngomong relax. Ya saya nggak punya beban, tak apa. Terus mau diapa? Mau ditarget? Mau ditangkap? Apa dunia nggak akan horek Presiden Republik Indonesia kelima gitu? Saya ini banyak temen loh, bukannya mau ngomong loh. Di dunia ini saya banyak temen loh, cuman aku kan diem aja gitu loh. Mereka ini semuanya pada nanya loh, Mega, what happened in your country? Emangnya terus aku pikir, ngapain nanya sama gue ya? Mestinya sama yang lain dong. Iya, karena apa ini? Iya, ada pemimpin yang tidak mampu menahan gelora kuasanya sehingga melakukan segala cara termasuk menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara. Aduh gawat. Pertanyaan saya,